Di awal khotbah ini saya langsung mau menyampaikan selamat untuk kita memasuki Desember. Hujan rintik-rintik masih turun. Kami memikirkan yang menuju gereja, khususnya yang berkendara umum atau menaiki motor, juga yang mobil. Tuhan menjagai kita semua. Terpuji nama Tuhan. Selamat memasuki lilin kedua ini. Minggu Advent, minggu-minggu Adventus. Yang kedua dari semua ibu, bapak, saudara-saudari, keluarga-keluarga yang di rumah juga. Shalom, apa kabar? Bilang kiri kanan, salam sehat, salam sehat. Bilang sekali lagi, sudah Desember. Ya, bilang ya. Supaya sadar kita sudah masuk Desember. Memasuki Desember 2021, kita mendengar berita tentang varian baru dari COVID-19, COVID-19, Omicron. Lebih hebat penyebarannya katanya. Bahkan ada ahli yang mengatakan bahwa vaksin atau kekebalan yang sebelumnya tidak akan ampuh menandingi atau menangkis. Beberapa negara sudah masuk, teridentifikasi. Tidak hanya negara-negara yang jauh tetapi yang dekat, ibu bapak, saudara-saudari. Pemerintah kita dengan sangat tepat dan bijak langsung menyatakan beberapa negara yang memang sementara tidak diperkenankan untuk warga negara asing dari negara-negara tersebut untuk masuk ke negeri merah putih, negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu bagaimana dengan kita? Bisakah ini menjadi sebuah evaluasi, menjadi sebuah kemampuan untuk bareng-bareng lebih lagi? Yang mulai tadinya agak lalai, sudah mulai nyantui. Kalau anak muda sekarang bilang, udahlah gak usah pakai masker, udah aman, sudah melandai, sudah tidak lagi makan makanan bergizi, vitamin, apalagi berjemur, tidak lagi untuk memperhatikan jarak, tidak lagi untuk cuci tangan dengan rajin, dan seterusnya. Dan bagian saya adalah menarik untuk kita melihat secara perspektif iman. Ya, perspektif batin, perspektif spiritual di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin sebagian kita masih bertanya lagi dan kemudian itu muncul godaan lagi. Ini Tuhan kayaknya benar-benar udah ninggalin kita ya. Ini perbuatan siapa ini virus ini nih? Kok Tuhan gak kasih tegas ya? Kenapa Tuhan membiarkan dan sebagainya yang seperti itu, sejenis dengan kalimat-kalimat begitu. Bapak Ibu, hari ini kita dapat sebuah penegasan ulang, reconfirm secara spiritual iman. Allah Bapa yang menugaskan di dalam dirinya sendiri, mengutus anaknya, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, dan dalam urapan Roh Kudus. Gambar itu saya temukan di internet, ibu bapak, bagus sekali. Bukan soal apinya sekedar atau kegeramannya, tidak. Tapi untuk menandaskan bahwa dengan konteks Maleaki, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan ibu bapak dan saudara-saudari. Dia Allah yang sungguh datang menghampiri selalu keluargamu. Coba lihat ayatnya yang pertama, langsung. Lihat, itu kalimatnya langsung lihat, see, buka mata hatimu. Mari mengalami pencerahan terus menerus. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya, apa di sana? Mempersiapkan jalan di hadapanku. Ada yang langsung berpikir tentang konteks perjanjian baru. Oh, Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Tapi kalau tarik hari ini ibu bapak saudara-saudara, sebetulnya kitalah Yohanes Pembaptis itu zaman now ini. Saya teruskan. Dengan mendadak. Jadi Tuhan itu bukan porsinya untuk kulonuwun Bapak Ibu, tidak. Kita yang kulonuwun. Kita yang ketuk pintu. Kita yang menyembah.
Tuhan, lihat ini. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Tanda seru lagi. Dan diberi penegasan malaikat perjanjian. Ini kategori nabi-nabi, monggo bisa. Menurut catatan Biblika ini juga rasul-rasulnya, silahkan, boleh. Tetapi juga pantulan sekali lagi untuk Anda dan saya. Ibu bapak, dia memberikan selalu penyertaan di dalam anaknya yang tunggal itu. Cinta, kasih, terang, sinar. Bahkan digambarkan tadi seperti api. Api yang memisahkan yang buruk, menghancurkan yang enggak benar, meluruhkan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Malaikat perjanjian yang kamu kendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam yang memberikan hujan gerimis ini loh, yang juga menciptakan panasnya matahari itu, bulan, bintang, darat, laut, udara, dan seluruh kehidupan, bahkan pribadi lepas pribadi kita, keluarga, kehidupan gereja, kehidupan Indonesia, kehidupan bumi ini, ibu bapak. Yang pertama, mari dicerahkan bahwa Adventus, minggu Advent kedua, itu bukan sekadar bicara tentang Natal. Bagus sekali dekorasi, aksesoris yang sudah dibuat. Panitia menyiapkan ini, ibu bapak, semuanya, bahkan bunga ini dan semuanya. Ini sebetulnya untuk menyadarkan kita, mengkondisikan kita. Kita harus menyiapkan palungan hati kita masing-masing. Palungan rasional kita masing-masing. Jadi urusan palungan bukan sekedar urusan Bethlehem itu. Bukan Natal, Christmas itu bukan sekedar Bethlehem itu. Tapi Christmas, Natal itu urusan palungan hatimu. Hati saya, hati suamimu, hati istrimu, hati anak-anakmu, hati orang tuamu. Hati kakak adikmu. Palungan hati keluarga kita masing-masing. Christmas is family. Mall-mall sudah pasang lagu-lagu, semua aksesoris yang luar biasa indah itu dipasang terus. Dari buka pagi sampai menjelang malam dipasang. Apakah itu sudah datang di hatimu? Di hati kita? Apakah lilin ini sudah menyala? Bukan api yang besar seperti obor membakar, tapi yang kecil, lembut, namun tidak pernah kalah oleh pergumulan tantangan zaman yang berat sekalipun, bahkan Omikron sekalipun. Kita seperti berjalan di lorong yang gelap. Masalah satu belum selesai, muncul lagi. Yang masalah kemarin yang sebelum muncul lagi ini, efeknya juga ke ekonomi. Pandemi itu juga ke ekonomi, ke seluruh kebiasaan hidup, sekolah. Sekarang proses pembelajaran jarak jauh sudah akan masuk lagi, berubah proses pembelajaran tatap muka. Yang sekolah, yang kuliah, teman-teman yang muda, teman-teman remaja, Tuhan memberkatimu. Minta hikmat kesabaran dari Tuhan. Minta supaya kita bisa fokus studi, sekolah, kuliah. Bapak Ibu, keluarga muda, tapi juga yang sudah berpuluh tahun dan bekerja dinas. Walaupun kita berjalan di lorong yang gelap sepertinya, Bapak Ibu, keluarga-keluarga yang sekarang merangkak naik untuk bisnisnya lagi, coba untuk diupayakan lagi, kemarin mulai hancur, mulai kayaknya nggak ada harapan, sekarang ada lagi sesuatu.
Tapi ingat, semua merangkak, semua bisnis sedang berupaya sekarang. Itu artinya persaingan juga luar biasa. Belum kalau bicara kategorial, anak, remaja, pemuda, ibu-ibu, Tuhan berkati ibu-ibu. Ayo terus menjadi tiang doa dalam keluargamu. Bawa terang itu. Bapak-bapak terus menjadi bagian untuk mewartakan firman Tuhan lewat keteladananmu. Bahkan sampai Adi Yosua. Kemarin kami melayani Natal Adi Yosua. Natal pertama keluarga besar yang ada di persekutuan kita orang percaya GKJ Nehemia. Luar biasa semangat mereka. Tema mereka adalah tentu tema besar kita, terang yang bercahaya itu. Tetapi subtemanya bagus bingit, bagus banget. Apa itu Pak Pendeta Lusindo? Adi Yosua menjadi semangat. Adi Yosua itu menginspirasi semua generasi. Jadi kalau Eyang Kakung, Eyang putri kita saja demikian terus bersemangat, apinya masih menyala, bahkan mengambil momentum Natal yang pertama, sepertinya ingin bilang, ayo yang lain jangan kendor. Kan gitu. Kita memang berjalan sepertinya di lorong yang gelap, sepertinya panjang dan gelap. Untuk melangkah saja susah sulit. Belum lagi duka cita kehilangan karena orang-orang terkasih dan dikasihi, mengasihimu, meninggalkan, dipanggil oleh Bapa. Tapi ingat, ada terang yang datang menghampiri. Ada terang yang datang untuk menyertai. Ini yang dimaksud dengan penulis Maleaki. Israel konteks ini betul-betul hampir mengatakan kami gak perlu Tuhan. Bayangkan itu Bapak-bapak. Ditegur, cuek bebe, sabodo amat. Itu yang terjadi kalau Bapak Ibu nanti biasa baca, renungkan. Jadi kayaknya apa yang baik itu sudah gak mempan lagi. Datanglah Maleaki, Nabi Tuhan. Tuhan bersuara seperti ini tadi, tanda seru, tanda seru, tanda seru. Tidak. Aku adalah Allah yang datang selalu menghampirimu. Bahkan Dia Allah yang akan menjadi pentahirmu. Terang sejati bukan sekedar di luaran, tapi dimulai dari hati. Api itu, terang itu harus ada dalam hati. Harus dijaga, sama seperti lilin ini kalau ada angin yang kencang dia akan bisa mati. Ada pergumulan yang kencang, ada goda raya yang kencang, datang lagi varian baru sekali lagi, dan macam-macam. Macam-macam. Dalam keluarga macam-macam. Akhir-akhir ini kami dari perspektif pendeta ibu bapak mengakhiri tahun ini itu tantangan untuk lebih saling sayang cinta dalam keluarga makin kuat ini. Karena merasa sudah aman sekali lagi. Dalam pekerjaan juga begitu. Dalam tugas tanggung jawab juga demikian. Merasa bahwa ini karena kemampuan saya, karena cerdas saya, karena gagah dan cantik saya. Itu juga yang teguran Tuhan pada saya, Bapak Ibu. Ayo, Desember ini menjadi bagian kita melihat lagi, Tuhan apa yang sudah aku layankan. Apa yang sudah aku katakan, apa yang sudah tangan kakiku perbuat, apa yang sudah aku berlakukan bersama dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan mantu, dengan cucu-cucuku, dengan orang tuaku, dengan kakak adik, semua terus dengan seluruh kehidupan tetangga lingkungan. Dia Allah yang selalu mendatangi. Tuhan yang kita sembah bukan Allah yang membelakangi. Dia Tuhan yang selalu menghampiri.
Kita harus ingat itu, reflektif, kristalisasi dari Maleakhi ini. Bersama perwakilan panitia di waktu yang sangat singkat dan prokes yang ketat, kami kemarin sempat mengunjungi keluarga-keluarga. Salah satunya adalah keluarga dari almarhum Pendeta Sutarman. Dengan lihat gambar ini banyak kesukacitaan. Kami sempat di dalam lalu berdoa bersama-sama, tapi karena memang kita sudah sepakat jangan lama-lama, tapi cukup lama akhirnya untuk di luar juga. Semua prokes, ya, ada sukacita tentu, tapi saya mau memperlihatkan ada tanaman-tanaman di balik Ibu Umi Sutarman di situ. Bersama dengan saudara-saudari dari beliau, satu rumah sekarang, mereka membuat tanaman-tanaman di pot-pot yang cantik dan indah itu. Seluruh penuh, mungkin sebentar lagi akan tertutup. Beliau selalu berupaya untuk berbagi. Ini bukan soal keluarga Ibu Umi Sutarman yang kita sayangi dan hormati saja, tetapi Bapak Ibu, saya mari pulang dari ibadah ini, kalau Tuhan datang, Allah itu adalah Allah yang selalu menghampiri. Mari minimal lewat telepon, WA, kita menghampiri orang-orang yang kita cintai. Mari WA orang-orang yang selama ini seharusnya kita sayangi, tapi sepertinya kita lalai untuk menghadirkan terang, dan mereka kayak seperti dicuekin dan hanya gelap sendiri saja. Walaupun kelihatannya senyum, bagaimana, apa kabar? Baik. Ini yang saya maksudkan untuk poin kedua, Ibu Bapak. Yang terakhir, hanya 2 poin. Tema kita adalah memurnikan hidup. Kedatangan Tuhan itu memurnikan hidup setiap orang yang percaya. Kalau dibalik refleksinya, perhatikan ini, kalau dibalik tematik ini, itu artinya kalau ngaku orang percaya, kalau keluargamu adalah keluarga orang percaya, ibu bapak yang hadir di sini, di gedung gereja dan khususnya di rumah-rumah masing-masing, mari dimurnikan untuk lebih lagi dan tidak hanya menerima terang pemurnian itu, membuang yang buruk dan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan mempersilahkan terang akan cinta kasih itu meluap kepada banyak orang. Jangan dipegang sendiri. Lihat ini, ayat 3 ini nats kita, Ibu Bapak, ya. Jadi ada seperti seperti peringatan, warning, tetapi juga ini seperti motivasi dan inspirasi ilahi. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi. Lewi itu siapa? Orang-orang yang melayani. Kita semua pelayan-pelayan. Anda semua pelayan-pelayan. Saya pelayan, majelis pelayan, kita semua pelayan. Pemusik, pemandu pujian, kita pelayan. Tapi seringkali tidak murni. Kalau dia baik, saya baik. Oh, dia pernah nyakitin hati saya. Awas lo ya. Awas lo-nya bukan balas dengan jahat, Pak Pendeta. Dengan baik, iya, dengan baik. Tapi waktu kita menampilkan yang baik, ingin berkata, saya lebih oke dari kamu, saya lebih kudus dari kamu. Kita digoda dengan ini juga di konteks Indonesia, bukan sekarang ini. Kalau pemerintah bilang level 3 nanti Desember, tahun baru dan perpindahan tahun,
Mari sebagai hamba Allah, sebagai salah seorang pendeta jemaat, ibu bapak, kalau engkau mau patuh dan takut akan Tuhan, mari kita patuh dengan apa yang dinyatakan oleh pemerintah. Saya bukan mau mengatakan bahwa Pak Pendeta ingin melarang kita, tidak. Segala sesuatu harus hadir dalam kehidupan ini murni. Lihat itu. Memurnikan dan mentahirkan perak. Tergoda lagi tentang bagaimana hubungan antar umat beragama. Kehidupan lingkungan RT RW. Saya berangkat, tetangga kami sejak tadi malam persiapan ada sunatan. Saling mencintai, saling menghargai. Mereka datang, Pak Pendeta. Jadi tetangga itu memanggilnya Pak Pendeta. Bayangkan itu ibu bapak, saya yang masih muda jauh dari beliau. Pinjam tempat untuk parkir, monggo sekali. Hujan, saya berangkat. Waduh, yang ibu-ibunya sudah pakai make up, berarti sejak jam 4 atau jam 5 itu. Jadi kalau engkau ditahirkan dalam cinta kasih, kita akan berhasil melihat ada begitu banyak hal-hal indah dalam kehidupan sekitar kita. Indah keberagaman Indonesia, indah untuk bumi ini. Bahkan di tengah Omikron dan pandemi yang masih ada. Dan ia mentahirkan orang Lewi, sekali lagi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang, ini dia yang saya maksud ibu bapak, jangan pegang sendiri. Ya, kalau sudah diberkati, sudah diantar masuk Desember, masih diberikan nafas kehidupan di tengah pandemi, jantung masih berdegup di tengah Omikron masih menjadi bagian varian baru. Besok lagi kita nggak tahu bagaimana, sampai kapan ini pandemi kita belum tahu. Tetapi kalau Tuhan masih beri kesempatan, mari isi itu. Mempersembahkan korban yang apa di sana? Benar. Sekali lagi, mempersembahkan korban yang benar. Sekali lagi, mempersembahkan korban yang benar. Biar yang seperti proses perak dikatakan dalam firman Tuhan, seperti proses membuat emas, yang debu-debu, abu-abu, batu-batu yang tidak murni dibakar, ya. Kemudian dengan terang itu akan terpisah. Mari peduli, mari semakin melayani, semakin menguatkan, semakin menguatkan dan mengasihi keluarga dan semua orang. Kepada pasangan-pasangan, izinkan saya menggunakan mimbar kudus ini. Suami istri, yuk makin berkomunikasi, makin sayang-sayangan. Cintanya harus makin murni. Ada istilah keren, seperti cinta mula-mula. Mula-mula saat apa? Taman Eden, monggo Adam dan Hawa. Tetapi cinta mula-mula saat menikah, mari refleksikan itu. Ada perubahan sikap, karena ada terjalin hubungan yang baik antara suami istri. Kalau tergoda dalam komunikasi anak orang tua, izinkan saya mengatakan hal ini karena refleksi pantulan yang real dalam kehidupan umat jemaat kita, ibu bapak, dan dunia sekarang ini. Ya, komunikasi orang tua anak, mari dimurnikan. Anak lebih menghargai, menghormati orang tua. Yang orang tua, mari tuturi handayani seperti para eyang kakung, eyang putri itu tadi yang saya sampaikan. Semangat Adi Yosua menginspirasi semua generasi. Jalin hubungan yang baik kakak beradik. Wis udah, kakak beradik jangan berkelahi. Sayang-sayangan, cinta. Ya.
Mereka ada diadakan Tuhan untuk kita. Kita diadakan Tuhan untuk mereka. Ini yang namanya murni itu. Ini aslinya itu ya ini. Dan itu akan memampukan kita lebih murni menyayangi tetangga, lingkungan, dan banyak orang. Buka mesbah doa dalam Tuhan. Monggo pilih hari atau waktunya. Harus tiap hari Palusindo, silahkan. Nggak harus tiap hari, nggak apa-apa. Boten nopo-nopo. Oh, hari Jumat ya Pak Lusindo, malam, monggo. Sabtu kami sama-sama, silakan. Tapi juga Ibu Bapak jangan ragu gunakan WA untuk doa sama-sama. Gunakan WA. Saya mau berkata sebagai pendeta, gunakan digital ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan yang lain. Ayo lebih murni waktu kita kirim pesan, menyapa, membawa semuanya menjadi kesukacitaan di dalam Tuhan. Yang terakhir, ini hari Jumat beritanya Ibu Bapak, saya plek dari salah satu portal, Ibu Bapak mungkin baca, tapi izin saya tambahkan refleksi secara makna teologis dan kehidupan kita. Pakai masker. Pakai masker, apalagi kalau keluar rumah, biar kita terus dimurnikan untuk lebih mencintai orang lain, menjadi gereja yang menyelamatkan, menghadirkan terang, walaupun kita masih sama-sama kayaknya di lorong yang gelap itu, tetapi ada cinta, ada kasih, ada kedatangan Tuhan yang betul-betul merengkuh, memeluk setiap pribadi kita, memeluk, merengkuh setiap keluarga kita, memeluk, merengkuh setiap orang, dan Kristus hadir melalui Ibu, Bapak, dan saudara-saudari sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Biar terang itu selalu ada, menghampiri dan menyertai Ibu Bapak. Selamat meneruskan Desember kita. Ya. Kita akan Natalan sebentar lagi loh. Sudah pasang pohon Natal? Kecil aja nggak apa-apa. Pohon Natal kecil Palusindo saya boten apa-apa. Pemaknaan pemurniannya. Selamat terus diterangi meneruskan minggu-minggu Advent ke depan. Selamat minggu Advent kedua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Menemani saat teduh kita lebih lagi, Ibu Bapak dan saudara-saudari, ada satu lagu yang dari Tuhan yang saya ciptakan, dan melalui kebaikan Tuhan, melalui panitia dan seluruh majelis, hadir di tengah-tengah kita Mbak Nania Idol. Nama lengkap beliau sebetulnya ada Yusufnya, Mbak Nania Yusuf akan menyanyikan lagu yang berjudul Tetap Bercahaya.